Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam materi pengenalan audio. Apa sih yang dimaksud dengan pengenalan audio? Yaitu segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga dapat dikatakan sebagai audio ataupun suara. Dan dari jenis suara yang ada di sekitar kita itu bisa seperti infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk infrasonik biasanya dengan kecepatannya yaitu di bawah 20 Hz ya. Biasa yang bisa mendengarkan adalah hewan seperti jangkrik. Ada lagi yang namanya audiosonik. Di audiosonik ini dengan rentangnya adalah 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Biasanya itu bisa didengarkan oleh kita yaitu sebagai manusia. Ada lagi yang namanya untuk ultrasonik, yaitu lebih dari 20 kHz. Biasanya didengarkan oleh hewan kelelawar ataupun lumba-lumba ya. Dan program audio merupakan program yang dirancang untuk diperdengarkan kepada pendengarnya ya. Program audio ini biasanya direkam dan disimpan di dalam sebuah penyimpanan dan dapat dikemas dalam berupa kaset ataupun CD kalau misalkan di zaman dahulu. Tapi kalau misalkan sekarang kita bisa menggunakan berbagai tempat penyimpanan ya. Bisa hard disk, bisa flash disk, bisa cloud, dan seperti itu. Biasanya untuk mendengarkan audio yang diperlukan yaitu alat pemutarnya. Misalnya kan ada tape recorder, ada kemasan kaset ataupun CD player untuk kemasan CD seperti itu. Dan di dalam audio tersebut ada elemen-elemennya, ada 3 elemen yang akan kita pelajari ya, yaitu ada unsur kata, ada musik, ada unsur efek dari suaranya itu sendiri. Untuk elemen audio yang termasuk ke dalam unsur kata merupakan kata yang diucapkan secara teratur ya dan bermakna untuk memperindah suatu media suara dalam penghayatan, dalam pengucapan, intonasi, ataupun artikulasi itu sendiri. Ada lagi yang namanya dari unsur musik. Biasanya merupakan perpaduan bunyi dari arti dan nilai artistik ya yang tinggi. Biasanya musik dapat membuat sebuah media audio itu lebih menarik. Contohnya misalkan menciptakan suasana sedih, gembira, lucu, tegang, dan lain sebagainya. Ada lagi identitas dari sebuah program audio, misalkan ada acara pemberitaan, kan menunjukkan yang namanya identitas sebuah program audio itu. Ada lagi untuk penghubung dua buah adegan yang berbeda, misalkan antara satu adegan dengan adegan lain kita membentukkan yang namanya audio untuk menghubungnya. Ada lagi yang namanya melatar belakangi sebuah adegan ya. Contoh misalkan ada adegan dari film horor ya, kan membutuhkan audio yang kira-kira musiknya sangat menantang ataupun sangat mengerikan seperti itu. Atau lagi untuk melatar belakangi sebuah adegan
bencana alam kan bisa diselipkan dengan audio, dengan suara-suara yang sangat seduh seperti itu. Ada lagi memberikan tekanan dalam sebuah adegan, misalkan terkejut, marah, dan lain sebagainya. Dan menguatkan latar dari suatu setting, misalkan di adegan dalam istana kerajaan seperti itu. Untuk elemen audio, untuk efek suara, yaitu memberikan gambaran ya, suasana ataupun latar, baik waktu, tempat, maupun kegiatan suatu peristiwa. Contoh misalkan ada ayat berkokok, berarti melatar belakangi waktunya sudah fajar ataupun sudah pagi. Ada lagi yang namanya latar belakang suara mengenai penonton. Berarti ini kan baik waktu, tempat, ini suatu peristiwa ya. Ini termasuk ke dalam yang namanya unsur efek suara. Peralatan yang digunakan dalam audio itu diantaranya satu mikrofon ya, mungkin dari rekan-rekan sudah mengenal apa ini yang dimaksud dengan mikrofon. Biasanya untuk mengubah ya gelombang suara menjadi variasi ya, yang akan diubah menjadi data digital ataupun sebuah converter ya, sehingga kita bisa mengucapkan suatu suara dan bisa didengarkan oleh khayal rame ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mengenai peralatan audio mixer konsol, yaitu berfungsi sebagai pencampur suara menjadi lebih baik untuk didengar dan memiliki keharmonisan suatu suara itu sendiri. Biasanya mixer konsol itu seperti ini. Ini ada tombol-tombol yang berfungsi untuk memadukan berbagai suara sehingga suara yang dikeluarkan itu lebih enak ataupun lebih enak didengar oleh kita sebagai misalkan sebagai penonton ataupun sebagai pendengar. Ada lagi namanya peralatan audio, itu seperti terminal input, ada jack seperti ini. Misalnya di sini adalah jack untuk mengubah headset ya, dari mic dan headset menjadikan satu. Ada lagi yang namanya XLR. Biasanya jack ini digunakan di dalam mic ya, menghubungkan mic ke alat tertentu ya. Ada lagi yang namanya terminal input, kabel RCA ya, ada warna merah, kuning, dan putih. Ada lagi namanya kontrol ekualisasi, yaitu biasanya untuk mengatur misalkan bassnya, suara bassnya, untuk mengatur mengatur treble-nya ataupun middle-nya. Ada lagi yang namanya fade gain, biasanya untuk mengatur volume. Nah, seperti ini adalah peralatan-peralatan yang ada di dalam audio ya. Ada lagi yang namanya peralatan audio seperti viewmeter ataupun LED display yang biasanya digunakan untuk menunjukkan level setiap channel. Ada yang seperti ini viewmeternya secara analog, ada lagi yang namanya secara digital ataupun LED seperti ini. Ada lagi yang digital itu akan menampilkan angka, biasanya seperti itu. Peralatan audio lainnya diantaranya ada speaker yang digunakan sebagai alat keluaran ya dari hasil pengolahan. Ada lagi namanya open reel, yaitu alat produksi ya media audio yang biasa digunakan untuk melakukan perekaman analog. Biasanya ini sudah tidak digunakan di dalam perekaman ya, karena sekarang sudah digital ya. Ada lagi yang namanya digital audio workstation. Nah, biasanya kalau digital audio workstation ini ya sebagai pengganti yang tadi ya,
Nah, biasanya sebagai synthesizer, MIDI interface, biasanya untuk mengkonversi ya data dari analog ke dalam digital, misalkan merekam suara dari mikrofon, nanti kita atur dari poin-poinnya ataupun dari bassnya, dari middle-nya seperti itu. Dan mengkonversi data dari digital ke analog. Ini adalah salah satu contoh digital audio workstation ya. Menampilkan juga semua grafiknya, suara yang kita rekam ataupun yang kita hasilkan seperti itu. Ada lagi namanya perangkat tambahan. Perangkat tambahan di dalam audio diantaranya itu multi track audio software ya. Biasanya yang kita gunakan ya. Biasanya digunakan untuk perekaman. Selain itu perangkat ini juga biasanya memfasilitasi untuk mengedit suara yang kita rekam ataupun berbagai suara yang akan dihasilkan. Misalkan seperti ini, dengan menggunakan software Design Pro Tool, Cool Edit yang sekarang menjadi Adobe Audition, ada lagi yang namanya Text Wall Sonar, ada lagi yang namanya Standard Nendo ataupun Cubase seperti ini. Ini adalah perangkat lunak ya, biasa digunakan untuk aplikasi perekaman recording, salah satunya seperti ini. Ada lagi yang namanya tape recording. Nah, di sini ada yang namanya tape recording ini biasanya digunakan sebagai ini ya, sebagai perekaman data analog ya. Dapat merekam tape record, juga dapat memutar kaset audio juga. Ada lagi yang namanya digital portable. Biasanya perangkat ini dapat merekam suara dan menyimpannya ke dalam bentuk data digital ya. Sekarang sering digunakan yang seperti ini ya, untuk digital portable. Nah, untuk penyimpanan di dalam audio digital itu ada beberapa. Ada formatannya .wav, yaitu formatan ini dasar ya dari formatan audio file ya. Ada lagi namanya Amiga dengan ekstensinya adalah .iff ataupun .svx seperti ini. Biasanya formatan ini juga dapat dikompres menjadi 4 bit Fibonacci delta encoded format. Ada lagi namanya file formatan dalam penyimpanan suara itu ada Apple AIFF ya ataupun .aif ataupun .snd. Itu formatan untuk audio standar ya, biasa dimiliki oleh Apple komputer. Biasanya itu fasilitasnya mono ataupun stereo ya, antara 16 bit ataupun 8 bit. Ada lagi yang namanya file dari audio itu adalah .vox ya, formatan dialogits ya, yang biasanya ditemukan pada aplikasi telepon biasanya seperti ini. Biasanya untuk menyimpan audio mono 16 bit ataupun dapat dikompres hingga 4 bit. Ada lagi yang namanya file audio digital Diamondware ya. Biasanya di ekstensinya dengan filenya adalah .dwd. Format audio yang digunakan oleh perangkat Diamondware Sound biasanya digunakan juga oleh para programmer untuk menghasilkan audio interaktif ya pada games ataupun media yang lain. Biasanya juga menghasilkan formatan mono dan stereo juga. Ada lagi yang biasa kita dengarkan yaitu adalah titik MP3 ataupun MP3 ya, yang biasa kita dengar ya formatannya. Biasa formatan audio ini paling diminati nih oleh pengguna komputer ya, karena kualitas suara yang dihasilkannya juga ini ya baik dan penyimpanannya pun tidak terlalu besar. Ada lagi yang namanya formatan file audio digital .au ataupun .snd.
Biasanya formatan standar dapat ditemukan pada Next ataupun Sun Computer. Ada lagi yang namanya Real Media dengan ekstensinya adalah .rm. Biasanya formatan ini dapat ditemukan pada jaringan internet ya. Nah, ada lagi yang namanya Soundblazer ataupun dengan ekstensinya adalah .voc. Biasanya pendukung dari 8 bit audio ataupun hingga 44 kHz. Biasanya penggunaan dari .voc ya kalau extensionnya. Ada lagi yang namanya PCM ataupun PCM raw data, yaitu .pcm. Formatan audio yang sangat sederhana ya. Biasanya formatan ini sangat standar yang belum dikompres, seperti halnya file dari .wav ya ataupun .wav pada Windows ataupun AIF pada Apple itu sendiri. Baik, cukup sekian untuk pengenalan audio materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.